Zaman sekarang itu kita harus hidup smart, kita harus pandai, kita harus ngerti, dan kita harus benar-benar jeli membaca suasana, membaca keadaan. Jadi ada peluang-peluang apakah yang bisa kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alex, ya, beralamat di Kleben, Tanjung Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Saya usaha budidaya jangkrik. Nah, terus saya di sini fokus dengan usaha yaitu telur jangkrik. Nah, telur jangkrik ini sudah saya rintis itu dari tahun 2021. Saat itu sih kita memang bidik di sini untuk para peternak burung itu di daerah kami juga cukup banyak. Untuk modal pertama saya hanya memiliki 3 box. Setelah itu kita rintis, kembangkan. Ya alhamdulillah sekarang kita sudah cukup lumayan banyak. Untuk saat ini kita terfokus di budidaya telurnya. Kita belajar otodidak. Jadi kita tidak ada gurunya, tidak ada yang ngajari, nggak ada. Kita hanya otodidak dan kita hanya sharing-sharing sama teman-teman juga, sama-sama petani jangkrik. Kalau untuk kesulitan kendala tentunya ya ada, cuman kan tidak sebegitu berat ya. Hanya kita harus rajin, harus harus teliti, kita harus cermat, kita harus bisa memahami, dan tentunya kita harus mencintai dengan pekerjaan kita. Jangkrik ini kan ada beberapa jenis. Nah, kita terfokus sama jenis yang jangkrik alam. Kenapa? Karena jangkrik alam itu atau jangkrik bering itu cenderung lebih takat, lebih kuat untuk ketahanan fisiknya ketimbang yang jenis lain seperti jangkrik ginggong atau kalung. Ya kita agak sulit kok. Yang penting kita kasih makannya itu nggak telat, nggak boleh telat kasih makan. Kedua, kita untuk pengganti minumnya itu seperti ini, pohon pepaya itu juga nggak boleh telat. Kalau pohon pepaya itu pohonnya ya asal sudah nggak produksi pohonnya udah kita tebang, nggak tua, nggak muda, nggak apa-apa. Tapi kan cenderung lebih bagus sih emang yang masih muda karena kandungan airnya lebih banyak. Sebenarnya nggak harus pepaya, kita pakai rumput-rumputan pun juga bisa. Kita seperti kambing itu kita kasih makan rumput bisa. Cuman kan karena kalau jangkrik itu kalau kita masih kasih makan rumput, nanti untuk pemberian pakan sentratnya ini nggak seimbang. Biasanya jangkrik itu kembung, dan kembung itu nanti akan menjadi menimbulkan kematian. Kita hanya pakai sentrat sama pohon pepaya, nggak ada yang lain. Kalau kita sentrat pakai sentrat ayam 5-11. Nah, kalau 5-11 untuk kandungannya itu cukup bagus buat jangkrik. Kalau kita sih produksi ya nggak banyak kok box saya yang ada di kandang ini ya sekitar 20 box. Untuk indukan sendiri kita pakai 10 box, yang 10 box lagi kita pakai untuk pembesaran calon induk. Kita untuk jangkrik ya, kalau jangkrik itu kita produksi dari 0 sampai umur 35 hari sudah bisa untuk dipanen atau dikonsumsi untuk burung. Tapi kalau mau buat induk, kita usia itu dari 0 sampai dengan 50 hari itu kita baru bisa buat induk. Untuk produksi telurnya kita mulai dari usia 60 ke atas. Jangkrik kalau sudah siap buat induk ya tentunya dia sudah keluar sayapnya. Kalau udah keluar sayapnya itu sudah siap jadi induk. Jadi kalau untuk perbandingan antara jantan dan betina itu memang lebih baik perbandingannya antara kalau jantannya 1, betinanya 10 ekor. Yang jantan itu dia di belakang ekor itu tidak ada jarumnya. Tapi kalau yang perempuan, yang betina itu di belakang itu pasti ada jarumnya seperti ini. Jadi jarum ini fungsinya untuk menusukkan mengeluarkan telur ini ke dalam pasir. Jadi jarum ini setelah dia mau bertelur dia tusukkan ke dalam pasir. Kita media pasir nggak ada, pasir khusus pasir ini nggak ada, hanya kita pakai pasir dari kali.
Dan yang pasti kan kalau seperti ini kan kita masuk box ini kan kita harus tahu kelembapannya. Jadi pasir itu nggak boleh basah banget dan tidak boleh kering, karena nanti kalau kering itu akan berpengaruh ke telurnya. Jadi telur itu akan mengkristal dan tidak menetas. Kalau jangkrik itu biasanya suhunya kita nggak terlalu ini banget yo, karena sekitar 30 derajat itu juga apa-apa. Karena jangkrik itu kalau di tempat dingin pertumbuhannya cenderung lebih lambat. Jadi kalau bisa itu ya seperti daerah pesisir pantai itu cenderung lebih cepat pertumbuhannya. Untuk pemanenan kita itu biasanya sudah kita kasih tanggal. Jadi setiap kita menebar telur kita sudah labelkan tanggal. Jadi tanggal berapa kita tebar, nanti kita sudah bisa prediksi, oh tanggal sekian kita sudah bisa panen. Jadi ya kita jadwal aja, paling maksimal 35 hari kita panen. Untuk indukan itu kita bertahan, itu jangkrik itu hanya bertahan kalau yang jenis ini usianya sampai kurang lebih 90 hari. Dari nol, dari telur sampai mati itu jangkrik itu kurang lebih 90 hari sampai dengan 120 hari. Nah, setelah mati kita harus pakai peremajaan. Nah, setelah mati kita ganti semua, dan kita kita selalu makanya kita produksi tidak boleh putus untuk produksi telur, karena untuk melayani pelanggan kami atau permintaan-permintaan. Kalau sudah kita jangkrik ini sudah waktunya ganti indukan, secara otomatis kita bersihkan dulu, kita sterilkan lagi. Nah, setelah itu benar steril, kita masukin induk lagi. Itu peremajaannya. Jadi kita tidak bisa ini ditambah lagi, begitu berkurang tambah lagi, nggak bisa, karena di sini kan ada banyak bakteri-bakteri atau penyakit-penyakitnya. Untuk yang nggak mati, yang belum mati, kita bisa kasihkan ternak, ada ayam, ada ikan, seperti itu. Kita untuk pengangkatan telur itu kita seperti ini, kita angkat itu sudah dijadwal, jadi per 2 hari. Per 2 hari kita angkat, kita ganti media. Karena kalau kita sampai 3 hari, 4 hari, atau 5 hari lebih, itu nanti saat menetas itu jangkrik tidak akan bisa sama, pasti besar kecil. Nah, kita untuk menjaga itu, kita angkat setiap 2 hari sekali. Kalau setelah kita angkat ini, kita peram lagi. Kita peram kurang lebih 1 minggu. Nah, jadi setelah kita peram, baru nanti kita saring. Nah, setelah kita saring, kita keringkan. Ya tentunya mengeringkan kita nggak dijemur. Nah, kita hanya diangin-anginkan, jadi biar kering secara sendiri gitu. Jadi nggak kalau dijemur dengan matahari, otomatis telur akan rusak dan tidak akan menetas. Nah, setelah kita keringkan, terus kita kita peramkan kembali. Nah, peram kembali untuk di tiap penebaran. Sebenarnya nggak usah diperam pun juga dia akan menetas, tapi tidak sesuai dengan jadwal. Kalau produksi saya hanya 3 hari sudah menetas. Meraman itu kita harus kita sebelumnya kita sudah takar berapa box yang mau kita tebar atau kita isi, dan box ukuran berapa yang mau kita tebari itu. Nah, dari situ kita bisa menentukan berapa yang harus telur yang harus kita beramkan untuk isi box itu. Nah, kalau yang ukuran ini kan 180 kali 120, itu kalau tebaran untuk telur itu kurang lebih 1/4 kilo atau 3 on kita masih mampu untuk nampung. Meraman itu kita bungkus gitu, nanti setelah dibungkus kita masukkan ke wadah itu yang lembab tentunya, jadi dia akan cepat menetas. Kalau bisa kita dengan suhu yang stabil. Usia 0 itu sampai usia 20 hari kita nggak pakai pohon pepaya, tapi kita pakai pepayanya. Jadi pakai pepayanya kita iris tipis-tipis ya, kurang lebih sekitar setengah senti atau kurang dari setengah senti. Nah, kalau tidak kita mengganti, kalau tidak ada pepaya kita ganti dengan pohon pisang. Nah, pohon pisang itu kan kita bisa kita iris lembut-lembut seperti ini. Nah, kita saset seperti ini untuk pengganti air minum. Kalau pepaya itu tidak boleh pepaya matang ya, karena itu
biasanya kalau pepaya matang itu jangkriknya akan mati malahan. Kalau kita mampu, kita pepayanya ada, kita kasih sampai panen tidak masalah. Kita pohon pisang sampai panen tidak masalah, kita seperti itu. Cuman kan kadang-kadang kalau pohon pisang yang kita pakai buat media milo, kita harus tiap hari nambah. Bisa sehari, kalau sudah besar itu sehari bisa 2 kali. Jadi kita untuk efisien kerja, efisien waktu juga, kita pakai pohon pepaya dan kita belahnya kita ikutin dengan jangkrik. Kalau memang jangkrik sudah besar ya kita belahnya lebih besar biar lebih awet, paling enggak bisa 2 hari sekali. Kayaknya perawatan tidak ada perawatan khusus. Kalau musim hujan gini yang penting nggak kehujanan misalnya. Dan yang pasti nggak boleh kena sinar matahari langsung. Jadi kita ya harusnya terlindung lah. Kalau kita di daerah yang tempat yang dingin, memang kita harus kita bantu untuk itu. Misalnya kasih lampu kayak ayam itu, dikasih lampu-lampu, nah, itu bisa untuk nambah kehangatan atau menaikkan suhu. Karena di sini cuacanya cenderung stabil. Kita ada produksi jangkrik, kita memang tidak terfokus ke jangkrik. Nah, jadi kita kalau untuk panenan jangkrik, kita misalnya ada sisa buat induk, ya kita bagian ke tetangga aja, kanan kiri aja yang mereka punya ternak burung. Kita enggak melayani penjualan jangkrik, kita yang melayani adalah telur, karena kita terfokus ke telur. Kita kan angkat media itu kan per 2 hari sekali, tentunya kita juga ada ready telur itu per 2 hari sekali. Dan sementara ini kan kita memang sudah terikat kontrak ya dengan beberapa pengepul atau petani jangkrik. Kita selama ini kita belum merambah ke media sosial, kita hanya dari kumpulan atau komunitas petani jangkrik, kita hanya melayani yang ada di grup itu, khususnya petani untuk daerah Magelang, terus Purworejo, Cilacap, Kebumen. Paling jauh ya sesekali kita pernah kirim ke Lampung, Kalimantan pernah. Untuk packing ya tentunya kita usahakan serapi mungkin dan seaman mungkin atau sesafety mungkin. Tapi kalau untuk jaminan, kita berikan jaminan apabila telur dari kami tidak menetas, kita ganti kembali. Alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada komplain. Kita sudah 2 tahunan nggak pernah satupun ada komplain untuk penetasan, masalah penetasan. Tapi kalau komplain untuk pengiriman terlambat atau apa, itu sudah di luar kapasitas saya. Karena kalau untuk budidaya jangkrik ini sebenarnya sih kalau menurut saya sih masih ada peluang lah gitu loh. Karena apa? Karena kan peternak burung, pencinta burung itu kan masih banyak dan mereka pasti konsumsi jangkrik. Jangkrik itu masih masih ada peluang lah gitu. Kalau untuk harapan saya sih ke depan ya, nanti misalnya ada teman-teman yang ingin bermitra atau ingin sharing masalah budidaya jangkrik, bisalah hubungi saya ya. Kita berbagi aja, bukan saya mau mengajari, tapi saya berbagi pengalaman aja. Untuk teman-teman ya pemula gitu ya, kita yang pasti gini kok, kita tetap semangat. Karena apa? Karena jangkrik itu kan untuk harga penjualan itu memang kita tidak punya harga khusus. Jadi untuk harga itu cenderung naik turun. Jadi kalau kita saran saya sih kepada teman-teman pemula, jangan berhenti. Kalau memang kita panen kok pas saat murah, tetap kita tebar terus. Nah, diusahakan penebaran itu dibikin kontinu. Jadi kalau misalnya kita punya 12 box, kita bikin kita bagi 4 box per minggu. Jadi nanti pada saat harga mahal kita nemu, harga murah kita nemu, karena panen kita kontinu dan harga jangkrik pun tidak bisa stabil seperti yang kita harapkan. Kita budidaya jangkrik ini ya terus terang aja karena tuntutan ya, tuntutan hidup, tuntutan perut lah, itulah yang kita menjadi motivasi. Dan kita kan hidup di kampung ya, kita gimana, kita usia sudah seperti ini ya, kita terus terang aja kalau kita bekerja sama orang pun tenaga kita juga sudah tidak laku. Nah, otomatis kan kita harus dituntut sekarang, zaman sekarang itu kita harus dituntut smart, kita harus pandai, kita harus ngerti, dan kita harus benar-benar jeli membaca suasana.
membaca keadaan. Jadi ada peluang-peluang apakah yang bisa kita lakukan. Buat teman-teman pemula, kalau ada yang berminat mau budidaya jangkrik, ya bisa order telur ke kami, dan mungkin kami nanti bisa akan memberikan harga khusus atau harga spesial, atau ada yang mau sharing-sharing juga boleh, dan kita hanya berbagi aja kok, dan itu pun gratis semua. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like channel Jejak Rezeki.